Jadi bahan-bahan yang dibutuhkan antara lain di sini kita menggunakan molase, kemudian untuk bahan organiknya itu terdiri dari sisa dari sayuran ataupun kulit buah, ya kulit buah kayak gitu. Molase itu apa? Oh, oke. Molase itu adalah sisa dari produksi industri gula pasir, ya, yang sudah tidak dibermanfaatkan lagi, tetapi dia kandungan karbohidratnya itu masih cukup tinggi. Jadi biasanya molase ini digunakan kalau secara umum, kalau dari peternak. Oh, ini bisa dibeli, Pak, bisa dibeli. Jadi di komunitas ekoenzim yang dipimpin oleh Pak Haris kerjasama dengan Maitra Wira kayak gitu, ini mereka menyiapkan molase. Molase ini harga jualnya per liter, per kilogram itu 10.000 sekarang. Nah, jadi kenapa kita gunakan molase? Karena perbandingan harga biaya kayak gitu dari sisi ekonomisnya dengan gula merah murah molase. Kalau gula merah 1 kilo 18.000 gitu. Bisa, ya. Gula pasir tidak bisa karena apa, Pak? Kita prinsipnya ekoenzim ini benar-benar bahan yang dari mengurangi penggunaan bahan kimia. Kalau kita menggunakan gula pasir itu tidak ada pemutihan penggunaan bahan kimia seperti klorin dan lain-lain. Nah, jadi di sini benar-benar organik kayak gitu, dalam artian bahannya tidak menggunakan bahan kimia. Beda ekoenzim dengan PCO itu, kalau PCO pupuk cair organik itu biasanya hanya menggunakan air saja, kemudian diendapkan kayak gitu. Waktunya memang lebih singkat dibandingkan ekoenzim, tetapi ekoenzim ini namanya ekoenzim nanti untuk bahan organiknya ini kita usahakan jangan hanya 1 atau 2 macam, tapi lebih dari 5. Kenapa? Karena masing-masing daripada bahan organik yang kita gunakan ini membawa enzim yang kebermanfaatannya satu sama lain saling berkaitan kayak gitu. Makin banyak bahan organik yang kita gunakan, maka enzim yang terdapat di dalam ekoenzim itu nanti akan kaya gitu. Kalau diganti sari tebu? Sari tebu? Iya. Sari tebu bisa, Pak? Bisa. Ya, bisa. Jadi molase ataupun gula merah ini sendiri sebenarnya fungsinya adalah sebagai starter untuk selain untuk makanan si enzimnya itu sendiri gitu, Pak. Jadi kalau kita mengingat di ekoenzim kita biasanya menggunakan rumusan yang sangat mudah 1-3-10. 1-3-10 artinya satu bagian molase ataupun gula merah, kemudian 3 bagian bahan organiknya, 10 itu adalah kita penggunaan daripada air. Jadi untuk mudahnya 1-3-10. Kalau kapasitas misalnya kalau kita biasanya menggunakan zat ini 8. Jadi bisa dihitung lah, ya, untuk mudahnya seperti itu. Nah, untuk bahan organiknya juga kenapa harus dikecil-kecilkan ukurannya, biar dia semakin istilahnya makin mudah terurai kayak gitu, Pak. Dikecilkan ini makin mudah terurai. Kalau mau besar juga nggak apa-apa, tapi penguraian daripada untuk enzimnya itu sendiri mungkin agak lebih lama dibanding kalau sudah potong-potong atau dipotong. Penggunaan dari bahan organik ini, Pak, baiknya 80% dari kulit buah. Itu dicuci dulu apa langsung? Bisa dicuci. Kalau saya biasanya dicuci dulu, tapi biasanya ini kan sudah digunakan dari sampai rumah tangga, biasanya sudah dicuci dulu, Pak. Kayak gitu bisa. Ini kan seperti keruk peras itu kalau saya sudah cuci dulu. Ya tidak ada kewajiban. Cucinya juga pakai ekoenzim. Itu kan 5 macam. Ya. Apakah harus sama? 5 kilo, kilo? Nah itu tadi, ini saya menyarankan, Pak, ya,
bagusnya bervariasi. Untuk sisa buah itu 80%. Sayur-sayurannya bagusnya 20% karena dari pengalaman kayak gitu, kalau terlalu banyak sayur mungkin aromanya yang kurang ini Pak, yang kurang enak kayak gitu. Padahal tetap aja dia jadinya kayak gitu, dia sama aja. Tapi di kulit buah ini Pak banyak sekali enzim-enzimnya dibanding daripada sayuran. Karena enzim itu paling banyak berada di kulit daging gitu. Ya. Bisa, kecuali durian, ya dan ya, kecuali durian itu karena mungkin terlalu lama dia banyak kandungan lemaknya. Jadi kulit durian, kemudian yang lain Pak, misalnya alpukat, kemudian kelapa gitu. Ya, karena kandungan lemaknya itu akan mempengaruhi Pak. Jadi yang ketiga, kelapa itu kan akan sulit untuk terurai kayak gitu. Nanas lebih bagus Pak, tapi banyak yang jualan. iya betul. Di daerah Plamumoni itu kan banyak. Tetapi nanas itu kalau pengalaman saya Pak, kalau dia terlalu banyak dia akan menghasilkan gas yang tinggi kayak gitu. Ya, jadi bagusnya memang kalau saya suka jeruk, saya perbanyak kulit jeruk. Kulit jeruk juga macam-macam, jeruk kunci, jeruk sankis, kemudian jeruk santang, kayak gitu, jeruk lemon dan sebagainya. Iya, jeruk nipis ya gitu. Gitu. Iya. Iya, seperti itu. Nah, ini nanti setelah kita siapkan, airnya juga sudah sesuai dengan takaran tadi, perbandingannya 1:10. Jadi kalau umpamanya baiknya kita lihat penggunaannya, kalau misalnya 20 liter ini kita 60% saja Pak. 60% penggunaan airnya. Kapasitasnya ya, kapasitas untuk airnya Pak ya. Kenapa? 60% Pak, 60% gitu. 60%. Jadi tujuannya kita memberikan ruang nanti terbentuknya gas-gas. Nah baiknya juga untuk wadah ini bagusnya wadah yang mempunyai mulut besar seperti kayak gitu. Karena kalau dia mulut kecil, karena ada tekanan, apalagi kalau kita menggunakan misalnya bahan organik yang nantinya akan banyak gas, itu kalau ini bisa meledak kayak itu. Jadi harus dialirkan kalau memang agak rajin pakai selang, kemudian diinikan dengan disalurkan air kayak gitu. Karena nanti kaget, begitu tuh melondong. Kita kadang usik, kita buka, wah meledak dia Pak. Jadi baiknya menggunakan wadah berbesar. Kalau udah sudah diukur ya, jadi hitungannya seperti tadi. Mungkin ambil dulu sedikit Kak untuk nanti kita kuras ya sayang. Itu kita masukkan molasenya. Ini udah ngikutin penimbangan maupun ukuran tertentu. Jadi sangat mudah, dan insya Allah kalau melakukan sesuai dengan ikutin langkah-langkahnya, tidak ada yang tidak berhasil, ya, tidak ada yang tidak berhasil. Karena proses ekoenzim ini anaerob, tidak membutuhkan oksigen, jadi nanti harus ditutup rapat, kedap kayak gitu ya, kedap tidak membutuhkan oksigen. Ya. Itu di khawatir ini tidak ada yang berbahaya. Kalau saya di lab itu ngajarin anak kita itu jangan pernah takut itu, justru nanti tangan kita halus sekali ya, karena udah kena air larutan dari molase gula merah. Kemudian untuk bahan organik ini juga ada kriterianya. Yang penting ada dua hal, tidak busuk dan tidak berulat. Tidak busuk
dan tidak berulang. Jadi kalau umpamanya kita di dapur itu kan mungkin tidak bisa mendapatkan misalnya 3 kilo kita mau bikin 10 liter kayak gitu ya. Kita bisa simpan dulu, kita cicil kayak gitu ya, kita cicil, kita masukkan dulu, kita berapa dapatnya hari ini, misalnya hari pertama ini 1 kilonya sampai dengan 3 kilo, nanti hitungannya baru kita mulai setelah finish jumlah atau sesuai dengan takaran yang kita perlukan dibandingkan PCO. Tetapi kebermanfaatan bukan berarti saya merendahkan PCO, bukan, tetapi kebermanfaatannya memang tidak hanya sebagai pupuk berulang, itu aja syaratnya. Ya, ya. Apa-apa ini sebagai contoh aja, nanti mungkin dipindahkan ke sini. Ya. Ini kan kita nggak tahu, kita mungkin masih ada celah, jadi tidak menjamin. Jadi bisa kita lakban atau kita tutup dengan plastik, kemudian cari karet karet ban motor diikat lagi, ya bagusnya dilakban kayak gitu. Jadi tujuannya biar tidak masuk mikroorganisme lain, sehingga nanti biasanya Pak kalau dia tidak ketat, dia akan jadi timbul belatung. Tetapi itu tidak juga berarti kita gagal, ya. Bukan gagal, ya. Tapi kebermanfaatannya hanya kalau dia ini itu bisa di treatment kalau umpamanya ada belatung, itu kita buka, kita jemur selama 3 hari, kisaran 3 jam, lalu nanti dibuang belatungnya, letakkan aja di tanaman. Dan kebermanfaatannya kalau sudah ada terkontaminasi seperti itu biasanya dimanfaatkan hanya untuk tanaman. Jadi ekoenzim ini bukan hanya untuk tanaman saja Pak, tetapi lingkungan hidup seperti untuk sungai, mentreatment sungai, kemudian air kolam, kemudian untuk kesehatan juga, untuk udara, kayak gitu. Jadi sangat luas. Itu makanya dari hal yang sederhana seperti ini, jika tahu kebermanfaatan yang cukup luas, insya Allah akan menarik. Apalagi tadi yang Bapak sampaikan, kita aplikasikannya di TPA Pak ya. Nah, ya nggak apa-apa, jujur aja, walaupun sedikit terlambat dibanding provinsi lain Pak Alex ya, karena kita ada di komunitas Nusantara, jadi banyak informasi seperti di Telukung, di Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian di Bali khususnya, itu sudah sangat luas, juga di Jakarta Pak. Jadi nggak apa-apa, kita pelan-pelan, yang jelas tersampaikan ke masyarakatnya. Apa pentingnya kita memanfaatkan, mengolah dan memanfaatkan sampah ini untuk bermanfaat lebih lanjut. Tadi dari kata Pak Alex, jangan tinggalkan anak kita air mata, tapi tinggalkan. Oh ya, tambahan pakan, jadi kita bikin pakan sendiri kayak gitu ya, pakan 1:1 kayak gitu.